يا أيها الرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Siapa yang dia kepingin sama? Di dalam kitab wasiat Habib Abu Bakar Al-Habsyi, gelarnya Al-Attas, beliau sempat menduduki pangkat Qutbul Ghaus sesudah Sayyidi Muhammad Amin Qutbi. Ujar Sidin, selama bekas upi ada di rongga manusia, kurang minum kopi, bakasnya itu ada lagi di rongga. Selama ada bakasnya itu, malaikat memintakan kepada Allah keampunan segala dosa kurang itu. Kurang minum kopi tadi masih ada bakasnya di rongga. Malaikat yang mintakan ampun. Belarang kopi cegalanya. Nang kedua, selama secangkir kopi. Sudah punya secangkir kopi? Nggak, Anda cuma secoceng, bukan secangkir. Itu coceng. Tingkatannya lebih kecil daripada cangkir. Kok cangkir kan, lihat nih. Oh, indah atau enggak indah nih? Indah. Yang indah apanya? Loh, sayanya enggak? Oh, ternyata fokus sama cangkirnya nih. Jadi kopinya enggak tahu ya. Secangkir kok kopi. Kopi ini ya, kopi ini rasanya kalau enggak pakai gula, konon katanya pecinta kopi lebih enak. Jadi kopi itu semakin pahit semakin enak, semakin nikmat. Makanya kamu penikmat kopi ini kalau nggak biasa dikasih pahit pertama kali, yo biah opo lagi kopi ranggo gulo gitu kan ya. Tapi kalau sudah dilatih, coba dulu ya, coba dulu sekali, dua kali, tiga kali. Begitu dikasih kopi sama gula, tambah ngomong opo lagi kopi kok nganggo gulo, iki wedang gulo apa kopi gitu ya. Kolak kopi ya. Kolak kopi, ini bahasa baru nih. Terima kasih. Wakur Robisit nih. Sampai orang-orang dahulu itu sampai minum kopi itu ada fatihahnya. Kirim fatihah kepada siapa? Kirim fatihah kepada Syekh Abu Bakar bin Salim, karena beliau sahibul gahwah, paling senang minum kopi. Tapi kopi-kopi bun masih bijian ya. Kadang-kadang beliau camil kayak keripik gitu. Kalau kita sudah diolah ya kan, ada campuran pengawetnya segala macam. Orang-orang dulu enggak. Ya kan, gahwatul bun namanya apa? Namanya gahwatul bun. Itu beliau kadang-kadang Syekh Abu Bakar bin Salim itu beliau apa? Beliau makan. Jadi makanya mulutnya tidak ada bau-bau apa? Bau-bau jigong. Ya kan, bau-bau apa? Bau-bau kopi. Ya kan, enak. Makanya orang yang mulutnya bau kopi itu, kata Rasulullah SAW dalam hadis apa? Yastaghfirulahul malaikah. Kalau malaikat memintakan ampun kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mulutnya manusia yang bau kopi, bukan bau rokok ya. Bau Bib, apa benar minum kopi itu sunnah? Hah? Minum kopi, apa benar Bib? Apa benar minum kopi itu sunnah? Kopi itu adanya di zaman Syekh Abil Hasan Asyadili Al-Maghribi. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu an pernah bermimpi. Di dalam mimpinya, ya, dalam mimpi beliau berjumpa dengan Rasulullah. Beliau bilang, ya Rasulullah, a'tinil hadis, berikan aku hadis yang tidak pernah kau berikan kepada para sahabat. Nabi pun memberikan hadis kepada beliau. Ada 3. Salah satunya tentang kopi. Nah, kata Rasulullah, barang siapa yang minum kopi, ya, dengan niat agar kedua matanya terjaga untuk berzikir kepada Allah, untuk menuntut ilmunya Allah,
maka selama bau kopi itu masih ada di mulutnya, maka selama itu malaikat memohon ampun atas dosa-dosa. Itu untuk targhib, untuk tarhib. Karena kalau untuk syariat, mimpi tidak bisa. Mimpi tidak bisa dipakai di dalam aqaidud diniyah, di dalam akidah atau di dalam ahkamus syar'iyyah, hukum-hukum syariat itu tidak bisa. Hadis dhaif tidak bisa, mimpi tidak bisa. Tapi dalam fadhailul a'mal, dalam keutamaan beramal atau dalam targhib dan tarhib, yakni bersemangat dalam beramal atau takut di dalam melakukan perbuatan dosa, itu bisa dipakai hadis dhaif atau mimpi-mimpi para aulia dan orang-orang soleh serta para ulama. Itu ada fadilahnya jika diniatkan untuk beribadah. Gahwa atau kopi dicintai oleh para aulia as-salihin, sehingga kita dengar bagaimana Sayyidina Syekh Habib Bakar bin Salim, beliau menyiapkan kopinya hampir 1 termos gitu, beliau minum mulai tengah malam, tahajud sampai isyraq, itu habis 1 termos. Dan para ulama aulia yang baru saja zaman kita ini, seperti Al-Habib Muhammad Al-Haddar, guru dari guru mulia kita Habib Umar, beliau kemana-mana membawa kopinya sendiri. Kemana-mana beliau bawa kopinya sendiri, karena ada ramuan khusus kopi itu dengan cara yang khusus yang beliau buat atau keluarga beliau buat untuk beliau, sehingga kemana beliau dakwah, kopi beliau bersama beliau. Dan beliau buat sendiri kopinya untuk beliau minum. Karena Sayyidil Jad Abdullah Al-Muhdar, kakek saya, yuhibbu gahwa jam, senang sama kopi dia. Sehingga ketika tengah malam bangun, sebelum beliau ibadah, beliau minum kopi dulu. Beliau katakan, nafsu kita kasih kesenangannya dulu, supaya enggak ganggu ibadah. Kalau nafsu itu ketika kita kasih kesenangannya yang tidak, dalam catatan tanda kutip, tidak melanggar syariat, itu tidak ada masalah, dan itu membuat mudah untuk kita ajak lebih khusyuk lagi. Ada beberapa kisah tentang kopi, di antaranya salah satu aulia bermimpi bertemu Nabi SAW, dan beliau mengatakan dalam mimpinya kepada Nabi, ya Rasulullah, hadithni bi hadithin, tolong beri saya hadis yang belum pernah kau ucapkan. Artinya tidak ada di kutubul hadis. Maka Nabi SAW memberikan 3 hadis. Pertama, siapa man kana subha fi jaybih, siapa yang tasbih ada di kantongnya, yuktabu minal musabbihin wa illam yusabbih, maka dia dihitung oleh Allah sebagai orang yang selalu bertasbih, selalu berzikir walaupun dia tidak berzikir. Maka itu penting ya, tasbih selalu ada di saku kita, maka kita dihitung sebagai orang yang selalu berzikir kepada Allah. Yang kedua, madama ta'mul gahwa fihi ahadin, selama rasa kopi ada di mulut seseorang, maka malaikat memintakan ampun untuk dia. Malaikat memintakan ampun kepada seseorang selama rasa kopi ada di mulutnya. Kenapa? Karena kopi bisa membuat orang lebih semangat ibadah, menghilangkan ngantuk, kuat. Bahkan saya dengar kopi, nggak tahu benar atau tidak ini dari saudara kita Imam, bisa sebagai obat kolesterol. Allah alam, perlu dilihat lagi ini.
Banyak manfaat kopi. Yang ketiga, wugufuka baina yaday arif atau wali lillah, kamu hadir duduk di samping aulia kahal bisyah, sangat sekejap sekali seperti orang meras susu kambing, singkat, lebih afdal daripada kita ibadah sampai terpotong-potong. Itu 3 hadis, di antaranya gahwa, kopi tadi ya, manfaat banyak. Maka itu dalam Fatihah para habaib kita ada Al-Fatihah li sahibil gahwa.